Mari kita lanjutkan, ini tentang hati nurani. Perjuangan hukum Taurat dalam Roma bab 7 ayat 14 sampai 26. Di sana dikatakan, demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, ya zat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Nah, pengertian hati nurani menurut Roma atau bacaan ini adalah hukum Allah. Konsili Vatikan II dengan sangat indah mengungkapkannya dalam dokumen gereja Gaudium et Spes artikel 1 yang bunyinya, di lubuk hati nuraninya manusia menemukan hukum yang tidak diterima dari dirinya sendiri, melainkan harus ditaati. Suara hati itu selalu menyerukan kepadanya untuk mencintai dan melaksanakan apa yang baik dan menghindari apa yang jahat. Bila mana perlu, suara itu menggemakan suara dalam lubuk hatinya, jalankan ini, elakkan itu, dan seterusnya. Pengertian dari hukum nurani seturut ajaran gereja Konsili Vatikan II ini adalah suara yang menggema dalam lubuk hati. Kalian bisa melihat materi suara hati halaman 25. Kata hati akan mengatakan tindakan itu baik atau buruk. Jika baik, kata hati akan menyuruh. Jika buruk, biasanya akan melarang. Kata hati ini biasanya disebut prakata hati. Kerja hati nurani ini terjadi pada saat mau bertindak. Ingat, prakata, pra itu sebelum. Tuhan membekali kita kemampuan akal budi, kehendak bebas, kemampuan menguasai, dan hati nurani. Sebagai ciptaan yang istimewa, hati nurani kita berfungsi sebagai pegangan, pedoman, atau norma untuk menilai suatu tindakan. Sebagai pegangan atau peraturan-peraturan konkret di dalam kehidupan sehari-hari. Juga menyadarkan manusia akan nilai dan harga dirinya. Ini halaman 24. Hati nurani pada kenyataannya sulit untuk diikuti atau dituruti. Sebagai ciptaan Tuhan, sikap yang tepat adalah melaksanakan apa yang disuruh oleh hati nurani. Pergaulan bebas sampai ke free sex adalah merupakan contoh tumbuhnya hati nurani di kalangan kaum remaja. Menurut analisa, yang menjadi penyebab dari tumbuhnya hati nurani ini adalah hati nurani tidak pernah diperhatikan, akhirnya menjadi tumpul. Cara membina hati nurani salah satunya adalah membaca kitab suci dan buku-buku yang bermutu. Ya, membaca kitab suci dan buku-buku yang bermutu. Ini cara membina suara hati. Galatia bab 5 ayat 16 sampai 25 tentang hidup menurut daging atau roh. Nah, intinya di sana bacaan kamu bisa melihat ini. Bacaan ini merumuskan pesan kitab suci yang berhubungan dengan hati nurani. Pesan tersebut mengajak agar kita selalu memenangkan hati nurani. Sebagai orang Kristen, kita dituntut untuk hidup dibimbing oleh roh. Santo Paulus menasihati kita supaya kita memberikan diri dipimpin atau di bawah pimpinan roh. Karena akan selalu berbuah kebaikan. Jadi kalau hati kita dipimpin oleh roh, maka buah roh itu adalah kebaikan. Konsili Vatikan II, khususnya dalam Gaudium et Spes artikel 16, mengatakan tidak jarang terjadi bahwa hati nurani itu keliru karena ketidaktahuan yang tidak teratasi.
Karena hal itu, hati nurani tidak kehilangan martabatnya karena tidak tahu. Hal itu sebenarnya tidak perlu terjadi kalau manusia berikhtiar untuk selalu mencari yang benar dan baik. Pesan dari ajaran gereja ini bisa dirumuskan bahwa suara hati bisa salah karena tidak tahu. Maka sebaiknya dicari kebenaran.